Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 52, bebek yang dimasak. Lin Yu dengan lembut membasuh ginseng liar dengan air bersih untuk membersihkan kotoran di permukaan. Lalu tersenyum dan berkata, "Pak Tua, lihat lagi." Dokter tua itu dengan lembut mengambil ginseng liar, matanya tiba-tiba melebar, dan dia terkejut, ini benar-benar ginseng liar, luar biasa. "Tuan, bukankah mungkin?" Ekspresi petugas juga berubah seketika. "Pak Tua, Anda tidak melupakannya, bukan?" "Benar, akar lengket ini sekarang banyak palsu." Kerumunan tidak bisa membantu tetapi cemburu dan mempertanyakan. "Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, itu benar sekali. Mangkuk bulu ginseng liar ini padat, jujubekor, tidak berjalan, spiritual, padat dan halus, berkilau, dan kaki alami di selangkangan, dengan garis-garis halus dalam, ramping, fleksibel dan tidak rapuh, ditambah dengan kepala besar. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan usianya dapat bervariasi dari beberapa ratus hingga 1000 tahun." Dokter tua itu berbicara dengan fasih, dan suaranya sedikit bergetar. Banyak dokter medis mungkin tidak akan pernah melihat jenis ginseng berkualitas tinggi ini. Orang tua itu sangat berpengetahuan. Lin Yu tersenyum, dan analisis dokter tua itu tidak buruk sama sekali. Semua orang gempar dan berseru, "Berapa harga ginseng sebagus itu? Saya tidak ingin menjualnya dengan harga yang mahal. Jika saya makan sendiri, mungkin saya bisa hidup selamanya." Saya ingat beberapa tahun lalu, ginseng berusia 300 tahun dijual dengan harga puluhan juta dolar. Untung sekali, saya sudah meraup untung. Setidaknya ginseng liar ini bisa laku ratusan juta rupiah. Para penonton merasa iri dan menyesal mengapa mereka tidak melakukan pembelian sekarang. "Anak muda, selamat, jika kamu mau, kamu bisa menjualnya kembali ke apotek kami." Sebelum dokter tua itu selesai berbicara, Lin Yu melambaikan tangannya dan menolak sambil tersenyum, "Maaf, Pak Tua, saya ingin menggunakan ginseng ini sendiri." Setelah berbicara, dia mengambil ginseng dari dokter tua itu dan dengan cepat menghilang ke kerumunan. Setelah kembali ke hotel, Lin Yu dengan hati-hati menyembunyikan ginseng liar di dalam kopernya. Ginseng liar dengan nilai obat yang sangat tinggi, dikombinasikan dengan aura di tubuhnya, mungkin benar-benar membawa kembali orang mati, jadi perjalanan ke Lingan ini benar-benar murah. Faktanya, Lin Yu selalu memiliki ilusi bahwa suatu hari dia bisa membentuk kembali dagingnya sendiri, tetapi sayang sekali itu tidak lebih dari legenda. Bahkan ingatan tentang wali nenek moyangnya hanya tahu sedikit tentang ini. 2 hari berlalu dalam sekejap. Pada malam ketiga, Lin Yu pergi ke kamar Jiang Yan untuk duduk sebentar, dan mengembalikan kartu banknya kepadanya, mengatakan bahwa dia telah membeli beberapa produk khusus dan sebagainya. "Uang. Berapa biayanya?" Jiang Yan menyimpan kartu itu dan bertanya, sambil memegangi bahunya yang sakit. Dia selalu bertanggung jawab atas akun keluarga dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia harus jelas tentang itu. 280.000, kata Lin Yu jujur. 280.000. Apakah keahlian khusus di sini emas? Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi memelototi Lin Yu. Anak yang hilang ini telah menghabiskan begitu banyak uang dalam 2 hari seperti itu. Jika Lin Yu tidak bisa menghasilkan uang sekarang, dia harus menendangnya. Oh, uang adalah sesuatu di luar tubuh. Hal terpenting bagi seseorang untuk hidup di dunia ini adalah menjadi bahagia. Lin Yu berkata sambil berjalan di belakang Jiang Yan dan menekankan tangannya di bahunya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jiang Yan bertanya dengan wajah dingin, dan kemudian tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan di bahu dan lehernya, dan rasa sakit itu tiba-tiba menghilang, yang sangat nyaman.
Lin Yu dengan lembut mengusap bahunya, aura akuamarin menyapu kelelahannya setelah beberapa hari dengan jari-jarinya seolah-olah di tubuh Jiang Yan. Aku benar-benar minta maaf karena mengizinkanmu menghidupi keluarga kami selama ini. Lin Yu berbisik, sekarang aku bisa menghasilkan uang, kamu tidak terlalu menekan dirimu di masa depan. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka. Ini ringan. Jangan melihat begitu banyak perusahaan perhiasan yang tertipu oleh Anda dan membiarkan Anda menutup telepon paruh waktu. Ketika Anda muncul, orang-orang akan menyadari bahwa Anda tidak dapat menghasilkan uang untuk mereka, dan mereka pasti akan mengusir Anda. Jiang Yan dia mendengus, merasa bahwa mata Lin Yu masih terlalu pendek. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Lin Yu sudah memikirkannya sejak lama. Karena tidak ada pekerjaan yang cocok, lakukan saja sendiri. Setidaknya dia bisa memberikan jaminan kepada dirinya dan keluarganya dan menghabiskan waktu. Melihat sudah terlambat, Lin Yu berbicara dengan Jiang Yan dan kembali ke kamarnya. Setelah mengirimnya pergi, Jiang Yan menutup pintu dan menguncinya dengan mudah. Dia menemukan bahwa kunci bagian dalam rusak. Dia ingin meminta meja depan hotel untuk memperbaikinya, tetapi setelah memikirkannya, dia akan pulang besok. Selain itu, Lin Yu tinggal di sebelahnya, yang membuatnya merasa sangat aman. Dia menutup rantai anti maling dan pergi mandi. Bum bum bum. Begitu Lin Yu kembali ke rumah, ada ketukan di pintu di luar, dan dia buru-buru bangkit untuk membuka pintu. Pelayan datang dengan membawa beberapa makanan penutup dan jus dan berkata, "Tuan Ho, tolong gunakan perlahan. Ini adalah layanan nilai tambah dari hotel ini. Telah dikirim selama 3 hari berturut-turut." Lin Yu merasa jus mereka enak dan dia haus, jadi dia mengambilnya dan menyesapnya. Lalu apa? Istriku tidak perlu pergi ke rumah, dia bilang dia tidak membutuhkannya. Lin Yu bertanya. Oke, begitu, Tuan He. Pelayan itu tersenyum. Bagaimana kamu memeras jusmu? Kenapa sangat enak? Bisakah kamu mengajarkannya? Lin Yu penuh pujian sambil minum. Buah-buahan kami didatangkan dari luar negeri, dan semuanya diseleksi dengan cermat, sehingga jus yang diperas secara alami terasa enak, kata pelayan dengan sopan. Yah, tidak heran. Lin Yu mengangguk sebelum dia bisa selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan pusaran langit dan bumi, dan kemudian jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan jus juga tumpah di tanah. Warna kulit pelayan berubah, dan dia bergegas mendekat dan berjongkok di lantai dan menepuk dadanya, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, ada apa denganmu? Melihat Lin Yu di tanah tidak bereaksi sama sekali, pelayan dengan cepat meletakkan tangannya di wajahnya beberapa kali, tetapi Lin Yu masih tidak bereaksi. Pelayan itu menyingkirkan pandangannya yang penuh semangat, menarik napas panjang, dan kemudian berbicara melalui interkom, selesai. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 4 pria kekar keluar, masuk dan berperilaku seperti tentara profesional. Setelah 4 pria besar itu masuk, mereka mengikat Lin Yu dengan rapi dengan benang. Jangan terlalu merepotkan, obat ini bertahan selama 3 atau 4 jam, kata pelayan itu. Untuk berjaga-jaga, salah satu orang besar berkata dengan dingin. Pelatihan di ketentaraan telah menciptakan karakternya yang berhati-hati, jadi bahkan jika dia berurusan dengan orang-orang biasa seperti Lin Yu, dia akan mencoba yang terbaik untuk teliti. Apakah pemantauan dimatikan? Tanya pria besar lainnya. Tutup. Pelayan itu buru-buru menjawab. Kemudian 4 pria besar mengangkat Lin Yu keluar, melirik ke kiri dan ke kanan untuk melihat bahwa tidak ada siapa-siapa, dan dengan cepat mengangkat Lin Yu ke tangga, bergegas turun dengan kecepatan tinggi. Oke, saya mengerti. Pada saat ini di gedung kantor, jaket hitam berkata ke ujung lain ponsel, lalu menutup telepon, berjalan ke arah Li Junyi dengan hormat dan berkata, Tuan Li, semuanya sudah diatur dengan rapi. Wanita kecil sudah matang. Bebek, sulit terbang dengan sayap. Di mana He Jiarong?
Li Junyi berkata sambil mengeluarkan pil biru, melemparkannya ke mulutnya, dan menelannya dengan air. Di momen penting malam ini, ia harus memastikan kondisi fisiknya dalam kondisi terbaik. Diikat, sekarang tentara bayaran itu membawanya ke area pabrik yang ditinggalkan. Mereka akan pergi dan memanaskan anak itu dulu, dan menunggumu melakukan gadis kecil itu, lalu pergi dan bermain dengannya. Jaket hitam itu berkata hehe, percaya diri. Menentukan. Li Junyi sedikit khawatir. Ya, ini foto dari tentara bayaran itu. Saat jaket hitam itu berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada Li Junyi. Lin Yu di foto itu diikat dengan 5 bunga, mulutnya tertutup, dan dia sedang tidur dengan mata tertutup. Ya, sekelompok orang ini benar-benar rapi, dan satu orang akan memberi mereka tambahan 200.000 yuan. Li Junyi memerintahkan dengan gembira, lalu mengganti pakaiannya, menyemprotkan parfum beberapa pria ke borgol dan ketiak, bangkit dan berangkat. Setelah setengah jam, Li Junyi tiba di hotel tempat Jiang Yan menginap, saat itu sudah tengah malam. Tuan Li, Anda di sini, semuanya sudah diatur untuk Anda. Setelah melihatnya, manajer lobi segera menyapanya, mengeluarkan kartu kamar dari sakunya dan menyerahkannya kepada Li Junyi dengan hormat, dan berkata dengan ramah, kamar 1801, kunci internal telah rusak, dan dia tidak melapor untuk diperbaiki. Adapun pencegahan pencurian rantainya, kau telah membuat tangan dan kakimu, dan kau bisa menariknya dengan tarikan yang kuat. Kerja bagus, jangan khawatir, setelah selesai, manfaatnya sangat diperlukan untukmu. Li Junyi menerima kartu kamar dengan sangat puas, lalu bangkit dan memasuki lift. Pada saat ini, hatinya bersemangat, dan dia bergidik ketika memikirkan pergelangan kaki dan jari kaki putih sempurna Jiang Yan. Sebagai pengatur kaki, dia selalu memberi perhatian khusus pada kaki wanita, tetapi selama bertahun-tahun, dia telah terpapar dengan semua jenis keindahan dan model, dan tidak ada kaki wanita yang bisa menandingi kaki Jiang Yan. Hari ini dia akhirnya bisa mewujudkan mimpinya, apalagi sepasang kaki, seluruh tubuh Jiang Yan adalah miliknya. Sebelum datang, dia juga membawa kamera video digital definisi tinggi, bermaksud untuk mengambil foto dari segala sesuatu yang terjadi di masa depan, pertama sebagai souvenir, dan kedua, untuk menunjukkannya kepada Lin Yu untuk melihatnya, sehingga mengeluarkan nafas yang tidak menyenangkan ini. Sebelum dan sesudah tiba di pintu tahun 1801, Li Junyi hanya merasakan jantungnya berdebar kencang, pelan-pelan ia menempelkan pintu pada kuncinya dan menggeseknya, lalu dengan lembut memegang gagangnya dan perlahan membuka pintu. Saat menarik rantai anti-maling, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, jadi dia hanya bisa menariknya dengan energi gelap, karena dia takut Jiang Yan akan terbangun. Alasan Jiang Yan tidak dibius malam ini adalah karena tidak perlu, dengan keahliannya, belum lagi 1 Jiang Yan, bahkan 3 Jiang Yan harus patuh tunduk. Dan semakin tidak berdaya Jiang Yan, semakin dia merasa puas. Siapa yang membuat wanita jalang ini mencampakkannya di tempat pertama, ini retribusi. Setelah memasuki ruangan, dia dengan hati-hati menutup pintu, lalu masuk ke kamar tidur tanpa menyalakan lampu. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kamera digital definisi tinggi, menyalakan lampu LED pada kamera, dan mulai memotret. Ketika dia berjalan ke tempat tidur selangkah demi selangkah, dia tiba-tiba menemukan wajah pria yang tersenyum di kamera. Apa? Dia berteriak kaget, dan duduk di tanah. Pada saat ini, lampu di kamar tidur dinyalakan, dan Lin Yu sedang duduk di tempat tidur dengan kaki tegak, dan tersenyum padanya dan berkata, Tuan Li, sudah lama sekali. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.